Bab 41, Penjahat Tua telah kembali. Suara itu mengancam, jadi semua orang terkejut. Mereka menilai bahwa pembicara haruslah orang tua yang tidak mungkin menjadi ahli berdasarkan energi yang terkandung dalam suara tersebut. Namun demikian, itu cukup kuat untuk menggema ke seluruh gunung. Para pembudidaya yang menghiasi gunung semua melihat ke atas dengan heran saat Wizard mendekati awan. Tunggangan legendaris itu langka, apalagi yang datang dengan aura keberuntungan. Siapa pembicaranya? Di dalam Evil Sky Pavilion, Duan Musheng yang dirantai adalah orang pertama yang mengenali suara tuannya, dan dia berteriak dengan keras, "Selamat datang kembali, Tuan." Suaranya terdengar seperti guntur dan membuat takut semua kultivator yang saleh, menyebabkan mereka gemetar ketakutan dan panik. Segera, semua ladang kosong di gunung dipenuhi oleh para pembudidaya. Duan Musheng berdiri tegak dan melangkah keluar pavilion langit jahat. Ketika dia melihat Wizard, yang sedang menyelam dengan cepat dari langit, kegembiraannya mencapai puncaknya. Pada saat itu, dia merasa bangga dan percaya diri. Tidak bagus. Itu penjahat tua itu. Jangan panik. Menurut intelijen internal, penjahat tua itu sudah lama di ujung tambatannya. Dia mengandalkan obat rahasia Primalvien. Bentuk susunannya. Aku ingin semua ahli pengadilan ilahi dan di atasnya berkumpul sekarang. Lebih dari selusin pembudidaya pengadilan ilahi segera berkumpul di atas pavilion langit jahat. Sesaat kemudian, Fang Jinshan dan Yao Jifeng juga datang. Semua orang melihat aura keberuntungan yang berputar-putar di langit di atas Evil Sky Pavilion dengan tidak percaya. Lu Yao berdiri di punggung Wizard saat dia melirik seluruh gunung pengadilan emas. Seperti yang dikatakan Ye Tianxin, gunung itu diserang oleh sekelompok pembudidaya yang bodoh. Bibir Ye Tianxin berubah menjadi senyuman. Dia ingin tertawa terbahak-bahak, tetapi dia tidak bisa. Rasa sakit yang luar biasa dari kehancuran dantiannya telah menghilangkan kekuatannya untuk berbicara. Alasan mengapa dia bisa tetap terjaga sampai sekarang adalah karena dia ingin melihat bagaimana penjahat tua itu akan menghadapi situasi ini. Lu Yao sedang memikirkan bagaimana dia akan menghadapi situasi ini. Dia memiliki dua opsi, yang pertama adalah menggunakan kartu pengalaman bentuk puncak terakhir. Namun, itu adalah kartu truf terbesarnya, dan dia tidak akan memiliki metode lain untuk melindungi dirinya sendiri setelah menggunakannya. Pilihan kedua adalah melarikan diri dari Gunung Pengadilan Emas dengan Wizard. Bagaimanapun, Duan Musheng dan Ming Xin adalah murid yang jahat, dan kematian mereka tidak akan mengganggunya. Haruskah dia menggunakan kartu pengalaman bentuk puncak terakhir atau kabur? Dia telah menggunakan satu kartu pengalaman bentuk puncak untuk menangkap hanya Ye Tianxin, yang dia anggap sebagai kerugian. Satu-satunya penghiburan adalah bahwa dia diberi banyak poin prestasi setelah pertempuran. Ye Tianxin dapat melihat bahwa Lu Yao sedang berpikir, jadi dia berkata dengan susah payah, "Biarkan aku pergi." Kamu tidak memiliki kartu truf lagi. Yuan Er kecil memperat cengkeramannya pada Ye Tianxin dan mendengus, "Dalam mimpimu." Para pembudidaya dari Sekte Lurus telah berkumpul, siap menghadapi musuh yang tangguh. Penggarap di bawah alam laut Brahma cukup pintar untuk bersembunyi di balik yang lebih kuat. Lu Yao melirik kerumunan itu. Dia melihat melalui Eye of Truth bahwa para pembudidaya yang heboh semuanya memusuhi dia. Tunggu, apakah itu Yao Jifeng? Loyalitasnya 15%. Ini telah meningkat 5% dibandingkan ketika dia meninggalkan Sekte Pedang Surgawi? Lu Yao tidak mengerti. Fang Jinshan mendongak dan berkata dengan suara dingin, "Kupikir beberapa musuh tangguh ada di sini, tapi ternyata itu adalah penjahat tua Gunung Pengadilan Emas. Duan Musheng telah ditangkap olehku, dan Ming Xin terluka parah oleh kami. Gunung Pengadilan Emas milik Sekte Adil sekarang. Turun sekarang untuk menghadapi kematianmu. Turun. Turun. Turun." Mereka menghadapi tunggangan legendaris, yang hanya bisa ditangkap oleh ahli kesengsaraan Divinity baru lahir. Fang Jinshan mencoba menjatuhkan Lu Yao. Selama penjahat tua itu turun ke tanah, mereka akan memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Ini adalah keputusan yang sulit untuk dibuat. Betapa saya berharap saya bisa menyimpan kartu pengalaman bentuk puncak. Lu Yao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah." Bam! Saat itu, Yao Jifeng bergerak secepat kilat dan menyodorkan pedang ke arah Fang Jinshan, menyebabkan percikan api terbang ke segala arah. Saat sinar itu menusuk ke jantung Fang Jinshan, itu diblokir oleh benda aneh. Pada saat yang sama,
Kekuatan kekerasan melemparkan Yao Jifeng ke belakang dan membuat lengannya mati rasa, mengguncang qi dan darahnya. Mengapa Fang Jinshan begitu kuat? Apa yang kamu lakukan, Yao Jifeng? Seseorang berteriak kaget. Fang Jinshan melakukan jungkir balik dan menghindari pukulan fatal saat dia menatap dengan marah ke arah Yao Jifeng dan berkata, "Mengapa kamu melakukan ini padaku?" Yao Jifeng tidak menyangka bahwa pembunuhan itu akan gagal dalam jarak sedekat itu. Sementara itu, Lu Yao masih melayang di langit saat dia menyaksikan dengan penuh minat dan ekspresi terkejut. "Saya tidak berharap Anda dapat memblokir serangan saya," kata Yao Jifeng. Fang Jinshan tertawa. "Tidakkah ada yang memberitahumu bahwa ada celah besar antara seorang kultivator dengan senjata tingkat surga dan yang tidak?" Senjata tingkat surga. Yao Jifeng sangat yakin dengan serangan yang telah dia lakukan sejak lama. Jika dia berhasil menjadi cukup dekat, bahkan seorang ahli kesengsaraan Divinity yang baru lahir mungkin tidak dapat memblokirnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa targetnya akan memiliki harta karun tingkat surga. Senjata macam apa itu? Menurutmu mengapa pemimpin sekte hanya mengirim saya, seorang kultivator pengadilan ilahi, ke Gunung Pengadilan Emas? Fang Jinshan mencibir. Yuan Er kecil menjadi cemas saat dia melihat. "Guru, mereka membuat saya sangat marah. Saya tidak percaya sekelompok kultivator pengadilan ilahi bisa begitu ceroboh." Lu Yao menggelengkan kepalanya saat dia melihat ke arah Fang Jinshan dan berkata, "Perisai hati naga. Saya tidak berpikir itu bisa dianggap sebagai harta kelas surga." Fang Jinshan kaget. "Bagaimana kamu tahu itu adalah perisai hati naga?" Ekspresi Lu Yao tetap sama. Dia tidak harus berdebat dengan seorang junior, itu hanya akan menurunkan statusnya. Yuan Er kecil mendengus dan berkata, "Apa yang aneh tentang itu? Kamu masih bermain dengan lumpur saat tuanku menguasai dunia." Dia mengatakan yang sebenarnya. Ketika Jitian Dao menjadi terkenal di seluruh dunia, tidak ada orang yang lahir. Di hadapan penjahat tua itu, mereka semua adalah anak-anak bodoh yang belum pernah melihat dunia. Aku memberimu semua kesempatan untuk hidup. Letakkan senjata di tanganmu, perbaiki kerusakan yang telah kamu lakukan pada Gunung Golden Chord, dan layani aku di gunung selama 3 tahun. Jika kamu setuju, aku bisa melupakan semua yang kamu lakukan. Telah dilakukan hari ini. Dia berbicara tidak terlalu lambat atau cepat, dan suaranya ringan dan tenang. Mendengarnya, Fang Jinshan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu lusinan pembudidaya pengadilan ilahi di depannya juga tertawa. Seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Penjahat tua itu akhirnya menyerah pada kejahatan dan kembali ke kebaikan. Alih-alih membunuh orang, dia sekarang ingin membiarkan orang hidup, dan yang harus mereka lakukan hanyalah memperbaiki Gunung Pengadilan Emas dan melayaninya selama 3 tahun? Bukankah ini lucu? Itu terlalu lucu. Aku telah menawarimu kesempatan. Karena kamu tidak menghargainya, kamu sebaiknya tinggal di sini selamanya. Saat itu, Ye Tianxin mengangkat kelopak matanya yang berat dan melihat pemandangan yang mengejutkan saat aura penjahat tua itu mekar sekali lagi. Kepalanya miring saat dia ingin mengangkatnya agar bisa melihat lebih baik. Sayangnya, dia hanya melihat teratai emas berdaun 9 muncul di samping penjahat tua itu sebelum dia pingsan. Itu adalah avatar wawasan ratusan kesengsaraan berdaun 9. Warna dunia sepertinya telah berubah pada saat itu. Dalam sekejap mata, langit di atas Evil Sky Pavilion ditempati oleh avatar kolosal, menyebabkan para pembudidaya melongo karena terkejut. Mengapa gerakan pertamanya merupakan keterampilan pamungkas? Bukankah dia seharusnya menyerang dengan beberapa skill normal sebelum menggunakan itu? Tuan adalah orang terkuat di dunia. Ada ekspresi kekaguman di wajah Duan Musheng. Sementara itu, Yao Jifeng berkeringat. Dia buru-buru meletakkan pedang di tangannya dan berlutut saat dia berteriak. Senior tua adalah orang terkuat di dunia. Loyalitas kedua pria tersebut meningkat 5% pada saat yang bersamaan. Lu Yao tidak memilih untuk melarikan diri, sebaliknya, dia menghancurkan kartu pengalaman bentuk puncak terakhir. Saat laut kinya yang lemah dan kering terisi, dia tahu bahwa dia telah kembali ke puncak sekali lagi.